Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang fermentasi dan metabolit mikroorganisme. Berikut ini adalah anggota-anggota kelompok 1 yang berjumlahkan 6 orang. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita perlu mengetahui apa saja sih pokok pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, ada definisi fermentasi. Yang kedua, ada jenis-jenis fermentasi. Yang ketiga, ada tahapan fermentasi. Yang keempat, ada metabolit mikroorganisme. Yang kelima, metabolit utama dalam fermentasi. Yang keenam, ada peran mikroorganisme dalam produksi metabolit. Yang ketujuh, ada peran mikroorganisme dalam produksi metabolit. Yang kedelapan, ada aplikasi industri dari fermentasi dan metabolit. Dan yang kesembilan, ada kesimpulan. Pembahasan yang pertama, ada pengertian dari fermentasi. Fermentasi merupakan proses yang melibatkan kinerja mikroorganisme seperti bakteri maupun yeast, di mana proses ini bertujuan untuk mengawetkan, mengubah tekstur hingga memperbaiki atribut sensori suatu produk pangan. Proses fermentasi dapat diterapkan pada produk makanan maupun produk minuman, antibiotik, vaksin, dan minuman. Berikut ini ada contoh produk-produk fermentasi. Yang pertama ada keju, yang kedua ada yogurt, dan yang ketiga ada tempe. Selanjutnya, jenis-jenis fermentasi. Adapun jenis fermentasi yang pertama yaitu alkohol dengan memanfaatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dengan produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2. Contohnya pembuatan bir, anggur, dan roti. Kemudian, jenis fermentasi yang kedua yaitu asam laktat dengan memanfaatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dengan produk yang dihasilkan yaitu asam laktat. Contohnya pada pembuatan yogurt dan pembuatan keju. Kemudian jenis fermentasi yang ketiga yaitu asam asetat dengan memanfaatkan mikroorganisme Lactobacillus dengan produk yang dihasilkan yaitu asam asetat, contohnya pada pembuatan cuka. Yang keempat, jenis fermentasi butirat dengan memanfaatkan mikroorganisme Acetobacter yang menghasilkan produk asam butirat, CO2, dan H2. Nah, sekarang tahapan fermentasi. Adapun tahapan fermentasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap inokulasi, di mana pada tahap inokulasi ini merupakan pengenalan mikroorganisme ke dalam medium yang sesuai. Yang kedua, tahap adaptasi, di mana pada tahap adaptasi ini penyesuaian mikroorganisme dengan lingkungan baru. Kemudian yang ketiga, fase log, yaitu periode pertumbuhan eksponensial mikroorganisme. Yang keempat, fase stasioner, di mana pada fase stasioner ini keseimbangan antara laju pertumbuhan dan kematian. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ada fase deklinasi, di mana pada fase deklinasi ini kematian mikroorganisme melebihi pertumbuhan. Metabolit mikroorganisme. Metabolisme adalah reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme hidup dan merupakan reaksi yang sangat terkoordinasi, mempunyai tujuan serta mencakup berbagai kerjasama dari banyak sistem multienzim. Secara singkat, metabolisme adalah proses pembentukan metabolit. Metabolit adalah senyawa-senyawa organik yang dihasilkan dan terlibat dalam metabolisme. Metabolit dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, ada metabolit primer. Metabolit primer adalah suatu metabolit atau molekul yang merupakan produk akhir atau produk antara dalam proses metabolisme makhluk hidup, yang fungsinya sangat esensial bagi kelangsungan hidup organisme tersebut, serta terbentuk secara intraseluler. Metabolit primer diproduksi selama fase pertumbuhan, contohnya asam amino, protein, dan nukleotida. Yang kedua, ada metabolit sekunder. Metabolit sekunder diproduksi oleh mikroorganisme setelah fase pertumbuhan aktif telah berhenti. Zat tersebut biasanya tidak diperlukan untuk metabolisme atau pemeliharaan sel. Meskipun tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan, namun metabolit sekunder dapat pula berfungsi sebagai nutrisi darurat untuk bertahan hidup. Metabolit sekunder
diproduksi selama fase stasioner. Contohnya antibiotik, pigmen, dan toksin. Selanjutnya, metabolit utama dalam fermentasi. Yang pertama, asam laktat dihasilkan oleh bakteri seperti Lactobacillus pada fermentasi susu. Yang kedua, alkohol diproduksi oleh ragi seperti Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi alkohol. Yang ketiga, asam asetat ditemukan dalam fermentasi asam asetat oleh Acetobacter. Kemudian yang keempat, mikroorganisme lain, contohnya asam sitrat dalam fermentasi citric acid. Selanjutnya, peran mikroorganisme dalam produksi metabolit. Yang pertama, produksi enzim. Mikroorganisme menghasilkan enzim yang diperlukan untuk mengubah substrat menjadi metabolit. Yang kedua, faktor lingkungan. Pengaruh suhu, pH, kelembaban, dan konsentrasi nutrien terhadap produksi metabolit. Yang ketiga, regulasi genetik. Mekanisme genetik yang mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam jalur metabolisme. Selanjutnya yaitu aplikasi industri dari fermentasi dan metabolit. Yang pertama ada produksi pangan, di mana produksi pangan ini terdiri dari pembuatan yogurt, keju, dan fermentasi sayuran. Yang kedua ada farmasi, di mana produksi farmasi ini terdiri dari produksi antibiotik, vitamin, dan obat-obatan lainnya. Yang ketiga ada energi, di mana energi ini adalah penggunaan biomasa untuk menghasilkan bahan bakar bioetanol. Dan yang keempat ada bioremediasi, di mana bioremediasi ini adalah penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan polutan dalam lingkungan. Jadi dapat disimpulkan dari materi ini, fermentasi adalah proses biokimia yang vital dalam industri modern, memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan metabolit yang penting seperti asam laktat, etanol, dan asam asetat. Berbagai tahapan fermentasi melibatkan inokulasi, adaptasi, pertumbuhan eksponensial, dan fase keseimbangan, yang semuanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan konsentrasi nutrien. Mikroorganisme dalam fermentasi tidak hanya menghasilkan enzim yang diperlukan untuk reaksi metabolit, tetapi juga berkontribusi pada produksi pangan, farmasi, energi, dan bioremediasi. Fermentasi dan produksi metabolit mikroorganisme tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan produk-produk penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.